ibadah kega. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Yesus yang menyembuhkan, hanya Yesus yang menyelamatkan. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, percayalah bahwa hanya Yesus yang menolongmu. Yuk kita mau memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Pastikan ketika kamu di rumah, sikap kamu juga berdoa ya. Boleh ajak papa mamanya atau adiknya di situ. Semua kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mau memuji Tuhan hari ini. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di ibadah kami. Sekalipun ibadah kami di Zoom Tuhan, tapi kami tahu Tuhan Yesus tidak dibatasi dengan ruang. Tuhan tidak pernah dibatasi dengan situasi dan keadaan. Kami percaya Yesus hadir di hatiku, Yesus hadir di rumahku, Yesus hadir di ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada setiap kami hati yang baru, hati yang penuh sukacita, hati yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Haleluya. Sama nyanyikan pujian. Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Hanya Yesus yang membuat hati kita gembira. Percayalah, ketika kamu lagi sedih, datang kepada Yesus. Yesus yang membuat hati kita senang. Dan Yesus selalu tinggal di dalam keluarga kita. Amin.
ayat 10 katakan, tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mencari aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Kaidah percaya, kalian semua sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan adik-adik semua sudah dibenarkannya. Adik-adik mencintai Tuhan. Hari ini ya, kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Dia, menyanyi, bersyukur buat kebaikannya. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, dari janjang syukur. Amin. Atas kasih anugerahmu yang indah setiap
Shalom, selamat pagi semuanya adik-adik yang dikasih Tuhan. Apa kabar kalian di rumah? Puji Tuhan, kali ini berharap semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya juga senantiasa dalam perlindungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketemu lagi dengan kali ini pagi-pagi hari ini dalam ibadah Kega. Walaupun masih online, tetap semangat ya. Kita akan sama-sama lihat dari firman Tuhan. Dan kita akan lihat apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita hari ini. Ya, kita sama-sama buka di dalam firman Tuhan. Buka Alkitab adik-adik ya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-41, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. Kita akan baca Yesaya 41, ayat 6 sampai yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, "Kuatkanlah hatimu." Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, "Itu baik," lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Nah, adik-adik, pagi hari ini tema kita yaitu kamu baik. Firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain, supaya dengan apa yang bisa kita ucapkan yang terbaik buat orang-orang di sekeliling kita, itu memberkati hidup orang yang ada di sekeliling kita. Puji Tuhan. Sebelum itu, Kak ini akan mengajak adik-adik untuk melihat satu video ya. Yuk, kita simak videonya. Mana nih Budi? Don. Nah, itu dia. Udah lama nunggu ya? Maaf loh, Dan. Haha, nggak apa-apa kok, Bud. Oke deh. Hehe. Gimana kok Dan kamu, Dan? Baik-baik aja, Bud. Kamu gimana? Aku juga baik-baik saja kok. Kalau ada masalah cerita ya. Barangkali aku bisa bantu. Gimana ya? Nggak usah malu-malu. Kayak kamu baru kenal aku aja. Kita temenan kan udah dari kecil. Kita juga satu iman. Ayo sharing. Mungkin aku bisa bantu. Itu si Edo. Dia mesti jahil. Dia selalu bully aku. Dia selalu memanggilku. Hai Botak. Malah kadang aku dipanggil. Hai Toyul. Dan kadang kepalaku juga dipukul. Aduh. Dan kalau aku lagi santai jalan-jalan gitu, tiba-tiba, aduh. Resek banget kan? Aku gak suka sama Edo. Aku benci. Awas saja. Suatu saat aku pasti balas si Edo itu. Jangan, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh membenci, apalagi mempunyai dendam. Loh, kenapa? Edo loh jahat ke aku. Jadi aku juga harus balas lah. Tidak, jangan balas dendam. Kenapa sih? Kamu kok belain Edo? Aku kan teman kamu. Tapi kamu malah belain musuhku. Pokoknya aku tetap benci Edo. Dan suatu saat pasti akan aku balas. Tenangin diri kamu, Bud. Apa kamu ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 22 ayat ke-39? Entah. Di situ Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini Tuhan itu ingin kita mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi apa yang kalian lakukan pada diri kalian, lakukan itu juga pada orang lain. Dan Yesus juga berkata di Lukas pasal 6 ayat ke-27, kata Yesus demikian, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku,
Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Wah ini, Tuhan ingin kita mengasihi musuh dan orang yang membenci kita. Jadi bukan kita malah membenci balik orang yang membenci kita, tapi Tuhan berkata, kasihi dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan satu lagi dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Tuhan mengajarkan kita untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas dengan kebaikan. Itulah yang namanya kasih. Gimana Bud? Masih mau benci Edo sama dendam ke dia? Enggak kok Dan. Makasih udah ditegur, udah diingetin. Kalau membenci dan dendam itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Aku mengerti sekarang. Nah, gitu dong, baru namanya anak Tuhan. Ingat, anak Tuhan selalu mengasihi, jangan membenci, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, adik-adik Kega yang kalian kasih dalam Tuhan. Kita sudah lihat tadi dari video yang sudah kalian lihat sama. Kita boleh mencontoh sikap Dan sebagai seorang anak Tuhan yang sangat memberkati kehidupan temannya, ya, dan bisa memberikan kekuatan kepada temannya Budi yang saat itu sedang mengalami kesulitan. Dia sering dibully, dia sering disakiti, dia sering mengalami penghinaan, ya. Dan kita melihat Dan bisa menjadi berkat buat temannya yang bernama Budi. Untuk Budi, kalian bisa juga mendapatkan satu contoh bagaimana dia boleh mengucapkan terima kasih ketika Dan menasehatinya. Nah, adik-adik, kalau kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, pertolongan, atau apa saja dari teman kita, jangan lupa mengucapkan terima kasih ya, dan berikan pujian kepadanya bahwa, wah, perbuatanmu keren, perbuatanmu sangat baik, terima kasih ya buat bantuannya. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Budi kepada Dan. Dan adalah anak yang luar biasa ya. Nah, ini juga berharap kalian bisa menjadi seorang anak yang seperti Dan. Anak Tuhan yang sangat memberkati teman-temannya dan memberkati keluarganya juga pastinya ya. Nah, adik-adik kasih Tuhan, jangan sampai kita memiliki perilaku yang seperti Edo. Wah, Tuhan sangat tidak berkenan. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Kalian boleh sama-sama berdoa untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, setiap hari menikmati kasih Tuhan dan mendapatkan hal-hal yang baru dari Tuhan. Hari ini kita ada ayat hafalan ya. Karena adik-adik bisa melihat di dalam firman Tuhan untuk menjadi ayat hafalan kita, yaitu kita buka di Alkitab ya. Roma 15 ayat yang ke-7. Mari kita baca. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kayak ini ulangi di dalam Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Puji Tuhan, adik-adik kasih Tuhan, kita akan akhiri firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tapi kayak ini akan sama-sama mengajak adik-adik untuk kita berdoa, memohon
kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan kepada kita menjadi anak-anak yang bisa memberkati orang lain dengan perbuatan baik kita, dengan ucapan mulut kita memberkati dan memberikan pujian kepada orang-orang yang sudah membantu dan menolong kita. Kita satukan hati kita ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan, Engkau sudah menolong kami untuk melihat dari firman Tuhan bahwa kami harus menjadi anak-anak yang memberkati, anak-anak yang dapat menguatkan orang-orang yang di sekitar kami. Kami mau jadi contoh Tuhan, seperti Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami juga mau memberkati orang-orang di sekitar kami dengan perbuatan baik kami, dengan ucapan kata-kata kami yang baik, serta dengan tingkah laku kami yang baik. Tuhan berkati kami semua Tuhan, ampuni kami jika di hari-hari yang lalu kami sering mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menyakiti orang lain. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini kami berjanji untuk berubah dan meninggalkan perbuatan kami yang lama. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hal-hal yang baru, perkataan yang baik, ucapan yang baik, kata-kata yang memberkati saat ini di dalam nama Tuhan Yesus ada di dalam mulut bibir kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Halo semuanya, ada informasi penting untuk Papa Mama Kega. Akan diadakan pertemuan orang tua Kega melalui meeting Zoom pada Sabtu 27 Maret 2021 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Diharapkan Papa Mama dapat hadir ya. Info kedua adalah yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman Kega. Kalian masih ingat nggak ibadah Kega pada tanggal 7 Februari 2021? Ya, ada challenge berani tampil beda. Dan sekarang akan diumumkan pemenangnya. Dan inilah pemenangnya. Selamat ya untuk para pemenang. Dan yang belum memenangkan challenge ini, jangan berkecil hati, masih banyak lagi challenge-challenge yang akan datang. Oke teman-teman, sampai ketemu di challenge selanjutnya ya. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.